Halo, saya Yudi Jatnika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Jenkins pada Ubuntu dengan tujuan untuk membuat automation deploy menggunakan webhook pada Jira. Pertama, kita harus menginstal Jenkins pada Ubuntu. Untuk menginstal Jenkins pada Ubuntu, saya sudah memberikan linknya ya di sini. Linknya adalah pkg.jenkins.io/debian ya untuk Ubuntu. Lalu kita langsung aja paste komen-komennya di sini. Komen-komennya di sini ada 5 ya. Ini satu dari curl vssl sampai dev0. Yang kedua ini echo sampai dev0. Yang ketiga ini sudo apt min-get update. Yang keempat adalah sudo apt min-get install font config openjdk dan seterusnya. Lalu adalah sudo apt-get install Jenkins. Lalu selanjutnya kita harus menginstal Nginx. Kenapa? Karena pada Ubuntu Jenkins itu bekerja di port 8080. Karena melihat panjangnya step yang harus dilakukan untuk mengubah port ini, sehingga saya memutuskan untuk mempercepat proses penginstalan dengan bantuan Nginx ya. Jadi Nginx di sini fungsinya hanya untuk men-forward port 8080 ini ke port 80 gitu. Jadi sehingga dari luar dari IP itu bisa diakses tanpa harus mengetikkan 8080. Selanjutnya berikut ini adalah perintah-perintah untuk mengontrol Jenkins pada Ubuntu setelah terinstall. Seperti yang terlihat di layar, ada systemctl status jenkins.service, ini untuk cek status. Lalu ada restart, start, dan stop. Untuk selanjutnya kita perlu menginstal Git. Baik Git pada operating system Ubuntu ya, kita bisa menggunakan seperti sudo apt-get install git misalnya, maupun kita juga harus menginstal git pada Jenkins ya. Caranya adalah dengan menginstal git pada Jenkins plugin. Selanjutnya kita harus menghubungkan antara Bitbucket dengan Jenkins-nya. Bagaimana cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan app password. App password ini terdapat pada menu personal settings, lalu app password, lalu bisa klik tombol create app password. Setelah klik tombol app password, nanti kita akan ditampilkan beberapa otoritas pada app password ini. Apakah bisa mengedit atau hanya membaca. Nah, sebaiknya kita checklist aja semua, lalu di save. Nanti setelah di save akan muncul password ya, sebuah password itu sendiri ya. Jadi setelah muncul passwordnya, kita copy passwordnya lalu kita simpan di tempat yang aman seperti notepad atau tempat lain gitu, agar di kemudian hari kita bisa menggunakannya gitu. Baik, itu aja. Lalu selanjutnya adalah kita harus menghubungkan Jenkins dengan Bitbucket. Ya, di sini di Jenkins terdapat pengaturan kredensial. Nah, pada pengaturan kredensial ini kita cukup memasukkan app password yang tadi telah disimpan di tempat aman ke kolom app password yang ada di Jenkins ya, yang di sini. Nah, untuk username dan lain-lainnya dapat diisi bebas sesuai kebutuhannya karena tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu hanya di app password aja. Lalu kita bisa save. Nah, selanjutnya kita buat new job. Pada create new job ini di bagian git kita masukkan repositorinya ya. Pada contoh ini saya menggunakan repositori standar aja. Lalu juga kita harus memilih kredensial. Kredensial ini
dipilih dari kredensial yang pada slide sebelumnya tadi udah dibikin. Lalu kita juga definisiin branch mana yang akan diambil apabila terjadi trigger ya atau terjadi webhook, maka secara otomatis Jenkins akan mendeteksi segala perubahan yang ada di branch master. Lalu selanjutnya masih pada create new job, kita juga harus memilih ya atau mengisi atau mengkonfigurasi build triggers ya. Build triggers ini cukup di checklist aja lalu dimasukkan authentication tokennya. Authentication token ini di sini bebas ya, mau ditulis apa saja, ini hanya sebagai identifikasi aja nanti di webhooknya. Lalu selanjutnya ke build step. Di build step ini kita akan mendefinisikan komen-komen apa aja yang akan dilakukan pada saat proses build. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan execute shell. Execute shell di sini saya akan memasukkan 4 komen shell. Nah, ini adalah 4 komen shell yang akan saya masukkan pada saat proses build. Yang pertama adalah npm install, lalu npm run build, lalu copy ya cp build home ubuntu, lalu rsync. Nah, untuk rsync ini ada beberapa parameter yang perlu diketahui ya. Perintah rsync adalah rsync command ya, ini bisa diinstal dulu di ubuntunya, tapi pada defaultnya sih sudah ada rsync command pada saat instalasi awal ya di ubuntu. Lalu main r ini untuk recursive, lalu ada min delete, ini untuk delete target copy if not exist on source, jadi akan menghapus apabila ada file atau directory yang tidak ada pada sumber atau source-nya. Lalu min e artinya kita akan melakukan custom remote connect method. Ya, kita akan customisasi sendiri cara koneksinya dengan menggunakan pem file ya di sini. Menggunakan perintah ssh min I lalu home ubuntu go to pro.pem. Nah, ini adalah path ke pem filenya. Jadi pem file target server kita itu harus di copy atau dimasukkan di local server atau di source servernya ya. Lalu selanjutnya adalah kita memilih source foldernya. Source foldernya karena tadi udah di copy ke home ubuntu build ya. Jadi source foldernya di sini. Lalu selanjutnya adalah target server. Target server di sini yang pertama kita masukkan username-nya, lalu IP address-nya, lalu destination atau path, destination path di target servernya gitu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk security di webhook-nya. Jadi pertama kita pilih menu admin atau apa ya, username, pada username lalu pilih configure. Nah, ini lalu selanjutnya kita ke API token ya. Kita buatlah sebuah API token, kita bisa isi namanya apa saja bebas, lalu kita generate, nanti akan muncul tokennya gitu. Nah, token itu lalu di copy, disimpan di tempat yang aman. Lalu setelah di copy, nah kita memerlukan agar si API token itu di encode ya menggunakan base64. Caranya ada toolsnya online, jadi saya menggunakan tools yang online pada kesempatan ini untuk mengenerate base64 encode-nya. Caranya mudah. Yang pertama itu kita tuliskan username-nya ya, karena username-nya yang tadi saya buat itu admin, jadi saya ketik di sini admin lalu .2, ini selalu harus pakai .2, lalu API tokennya di paste di sini.
yang tadi udah di copy, di paste di sini. Lalu klik tombol base64 encode ini, nanti akan muncul code-nya. Nah, ini di copy semuanya, lalu disimpan lagi di tempat yang aman ya. Kita copy, simpan di tempat aman seperti notepad, karena nanti akan kita pergunakan untuk di webhook-nya ya. Nah, selanjutnya di posisi Jira untuk sebagai automation-nya itu sendiri, kita akan melakukan langkah-langkah mulai dari project settings. Jadi kita mulai dari project settings. Setelah diklik project settings, lalu ada automation, kita pilih klik automation. Lalu pada automation kita create rules. Nah, pada create rules ini akan terdapat banyak pilihan ya. Ada untuk DevOps, untuk project management dan lain-lain. Nah, nanti akan ada semacam wizard ya. Jadi kita pilih dulu if conditionnya. Di sini saya pilih when pull request merge ya. Rule is run when a pull request is merged. Lalu kondisinya saya tambah lagi apabila status equal to done. Jadi yang akan dikirim webhooknya itu apabila pull requestnya merge dan statusnya done. Apabila pull requestnya merge dan statusnya done, maka dikirimlah webhook ini. Nah, webhook ini bisa konfigurasi sebagai berikut ya. Di web request URL kita masukkan IP address, lalu job, lalu nama jobnya, lalu tokennya yang tadi dibuat. Lalu pada bagian authorization kita masukkan base64 tadi yang sudah di generate ya, tapi di depannya ditulis basic spasi baru base64 nya. Metodenya menggunakan post, sisanya dibiarkan saja sesuai default, lalu save. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita bisa langsung coba praktekin ya. Nah, pada tahap ini saya akan mencoba membuat tiket ya di sini. Tiketnya bebas isi ya. Sebagai contoh aja. Lalu kita dapat ID tiketnya di sini LIP min 10. Nah, lalu dari sini kita akan create branch-nya ya, create branch-nya di sini. Nah, ini udah kita buka ya repositorinya di sini. Lalu kita coba dulu lihat dulu branch-nya. Branch-nya master. Oke. Jadi karena kita branch-nya master, kita akan buat dulu branch baru ya. Check out min B V2 10. Lalu kita udah ada di branch fitur LIP10. Nah, kita coba bikin perubahan di sini. Testing. Kita bikin ada tulisan testing. Ini percobaan auto deploy akan webhook pada Jira. Lalu save, lalu kita commit testing Jira webhook auto deploy misalnya. Lalu kita push. Nah, setelah di push kita bisa langsung aja melakukan pull request lalu di merge ya. Kita copy URL-nya. Lalu kita lakukan pull request. Lalu kita merge. Lalu kita buat
tiket statusnya jadi done secara otomatis, secara berbarengan ya, sehingga si webhooknya akan otomatis jalan. Oke ya, setelah kita lakukan manage ke master, maka Jenkins akan melakukan auto deploy yang jobnya itu telah berjalan 5 menit 25 detik yang lalu ya. Dan statusnya sukses. Oke, langsung selanjutnya kita lihat di server tujuannya ya. Ya, kita lihat ini sudah berubah ya, testing ini percobaan auto deploy menggunakan webhook pada Jira. Nah, untuk lebih yakin lagi kita coba edit lagi ya. Di sini kita coba edit. Ini percobaan kedua. Lalu save. Lalu kita commit lagi. Lalu kita pull request dan merge lagi untuk kedua kalinya. Langsung kita merge. Ini udah di posisi done ya, jadi nggak perlu di checklist lagi. Kita lihat di sini jobnya sedang dalam pending ya. Sebentar. Nah, dia langsung mulai melakukan build. Kalau kita lihat outputnya udah npm install. Copy dan rsync rsync-nya selesai. Di sini tulisannya sukses. Langsung kita cek perubahannya. Di sini harusnya ada tambahan ini testing kedua ya. Oh ya, ini percobaan kedua. Ya, barangkali itu saja. Terima kasih. Dan ini juga dari automation yang saya buat tadi, apabila tiket dipindahkan ke done, dia juga akan melakukan auto deploy ya. Untuk membuktikannya, mari kita coba. Pertama, saya pindahkan dulu dari done ke in progress ya. Dan saya pindahkan kembali lagi dari in progress ke done. Lalu nanti kita bisa lihat di sini automationnya akan berjalan ya. Tadi 22, sekarang 23. Dia akan menjalankan lagi automation. Baik, untuk saat ini mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih.